Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di video vlog saya. Masih bahas seputar Vario 125 old ya. Kali ini saya mau ganti ban. Ini karena udah banyak yang bocor dan juga udah tipis ya. Ini tanggal ini udah kadaluarsa ya, udah pecah-pecah kayak gini. Nggak kelihatan di kamera. Nah, ini kayak gini. Ini udah pecah-pecah, udah berkali-kali dipompa. Memang udah waktunya ganti karena ini produksinya tahun 2016. Udah berapa tahun ya? Lebih dari 6 tahun. Ini memang udah waktunya ganti. Nah, ini mau ganti merek Aspira ya teman-teman. Sekali lagi, merek Aspira Federal itu menurut saya sama aja ya. Dan ini saya beli online jauh lebih murah karena saya mohon maaf ya, saya tanya di Planet Ban untuk ukuran ini 90/90 ring 14. Ini kan untuk ban belakang Vario. Itu barusan saya tanya di, sebenarnya kan mau ganti di Planet Ban ya, itu harganya 275 plus pasang 275. Dan untuk yang ini sekitar 240-an kalau nggak salah teman-teman, untuk yang depan. Nah, punya saya ini itu ukurannya 100/80 ring 14 sebenarnya ya. Yang ini udah ganti agak lebar dikit, cuman untuk profil bannya memang di 80. Jadi untuk ininya lebih pendek ya teman-teman. Nah, ini saya mau ganti balik ke originalnya lagi, jadi 90/90. Bawaan pabriknya memang ukurannya segitu. Ini saya dapat harga sekitar 355 udah sama ongkir ya. Ini gosen instan, jadi gak kena ongkir, jauh lebih murah teman-teman. Ini saya 196. Kalau di Planet Ban 275 plus pasang, tapi ya teman-teman bisa hitung sendiri lah. Ini saya dapat harga 165. Kalau di Planet Ban sekitar 240 kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya bedanya lumayan jauh ya teman-teman. Nah, ini rencana mau saya pasang di sini. Oke. Nah, teman-teman kalau mau beli online memang jauh lebih murah. Teman-teman bisa beli online ini kemudian bawa ke tukang pasang ban ya. Itu sekitar, kalau untuk satu ban ini biasanya sekitar 15-20 ribu untuk satu ban. Jadi teman-teman bisa hemat lumayan lah. 275 dibandingkan ini 196, itu bedanya sudah 80.000 teman-teman. Kemudian beda 80.000 kalau untuk ongkos pemasangan misalkan 20.000, 25 pun masih untung sekitar lebih dari 50.000 ya teman-teman. Jadi ini untuk menghemat ya teman-teman. Buat teman-teman yang ada budgetnya lebih ya, mungkin karena mereka juga ada sewa tempat, kemudian bayar karyawan juga, kemudian untuk beli-beli alatnya juga mungkin ya. Jadi memang harganya segitu. Nah, untuk menyiasati buat kita-kita nih yang memang lagi irit ya, ini beli online. Dan jangan lupa juga untuk mengecek tanggal pembuatan ban ya. Jangan sampai teman-teman beli baru, memang baru tapi ternyata produksi lama. Nah, itu cara pengecekannya ada di sini teman-teman, kayak gini. Ini ya, ini 43 23 43, ini 43 minggu hitungannya, berarti sekitar 10 minggu sampai 11 minggu ya. 43 dibagi 4, karena satu bulan itu ada 4 minggu, ini dibagi 4, berarti sekitar bulan Januari, Februari, Maret minggu pertama di tahun 2023. Jadi ini masih produksi 2023 dan memang benar-benar baru. Kemudian yang ini 2723. Jadi ini minggu ke 27, sekitar berarti bulan Februari, minggu kedua atau ketiga ya. Iya Februari. Kemudian ini 2023, ini berarti masih tahun 2023 ya.
Jadi ini benar-benar baru. Hati-hati teman-teman buat beli baru ternyata stok lama, dan itu akan ban ini ada masa kadaluarsanya ya, meskipun nggak dipakai. Jadi tetap hati-hati. Nah sekarang mau bongkar dulu, mau dibongkar sendiri. Oke, lihat proses selanjutnya. Oke, ini adalah proses untuk pembukaan ban ya, untuk yang bagian depan. Teman-teman yang memang nggak ada waktu atau alatnya juga kurang memadai, bisa bawa ke tempat pemasangan ban. Itu biasanya banyak ya di pinggir-pinggir jalan. Kalau cuman pasang ban aja insya Allah juga akan lebih murah ya, lebih mengirit budget juga. Atau temen-temen bisa bongkar dulu cuman bawa rodanya aja, jadi nanti tinggal bawa ke sana itu bawa rodanya depan belakang, jadi lebih cepat juga untuk pemasangannya. Kita tinggal buka seperti ini, kemudian kita ganjel untuk bagian bawahnya biar nggak jatuh ya. Untuk cara bukanya teman-teman bisa lakukan seperti ini, tinggal buka as dan juga bautnya. Buat buka ban tubeless yang pertama kita press pakai ini ya, pakai standar motor ya biar lebih gampang. Bosin dulu. Ya, untuk pengepresan menggunakan standar samping seperti itu akan memudahkan waktu kita membuka ban seperti ini ya. Jadi ban tubeless itu untuk bagian samping-sampingnya, buat teman-teman yang masih awam, itu dia lengket di velgnya ya teman-teman. Jadi kita harus ngepres dulu, sama kalau mau buka ban di tempat ban itu biasanya dipres dulu samping-sampingnya, kalau udah kebuka baru dicongkel dengan alat ya. Nah ini saya pakai dua alat yang biasanya saya pakai untuk nambal ban sepeda ontel ya teman-teman. Jadi kalau nggak dipres dulu itu akan sangat susah waktu mencongkel seperti ini. Jadi caranya sama aja seperti waktu kita membuka ban sepeda ontel ya. Ini lebih gampang sih teman-teman ya, kalau kalian udah biasa. Jadi ini saya memang bukannya nggak suka terlalu menghemat budget atau mengirit pengeluarannya, tapi saya memang lebih ada kepuasan aja gitu teman-teman kalau untuk
melakukan pembongkaran sendiri di motor saya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya itu sebenarnya ini bukan bengkel ya, jadi memang saya suka otak-atik kalau lagi ada waktu. Kadang malah sampai bingung kalau ada motor udah gak ada yang mau dibenerin, apa ya yang mau dibongkar gitu. Jadi memang cari kegiatan aja, kemudian juga sambil cari pengalaman juga, sama untuk bisa apa ya, keluar keringet juga ya teman-teman. Selain itu juga yang pasti juga menghemat pengeluaran juga, karena kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi tinggal kita congkel-congkel aja seperti ini. Buat teman-teman kalau mau nyongkel sebenarnya harusnya yang bagian cakram itu ada di bagian bawah ya. Jadi kita ini posisinya kebalik, jadi congkelannya itu mentok di cakramnya seperti itu. Seharusnya sih posisinya saya kebalik, harusnya yang sebelah sini untuk mencongkelnya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga orang belajar. Ini udah kebuka seperti ini, tinggal kita lap, kita bersihkan untuk kerak-kerak yang ada di velg ya. Nah, buat teman-teman yang dapat punya pentil tubeless sekalian diganti juga nggak ada masalah ya, karena untuk pentilnya itu ada karetnya juga. Nah itu biasanya kalau udah lebih dari 5 tahun memang udah getas ya, jadi sering bocor juga di bagian pentilnya seperti itu. Jadi kalau mau beli ban usahakan sekalian beli pentilnya aja, lebih murah juga sih, sekitar 10.000. Itu kalau di online 5.000 juga udah dapet sih. Jadi sekalian ganti ban dan juga ganti pentilnya juga sekalian. Jadi biar nggak kerja 2 kali ya, karena biasanya sebelumnya motor saya ini bannya nggak bocor tapi sering kempes juga bannya, jadi ternyata ada di bagian pentil seperti itu. Nah sekarang untuk bagian pemasangannya tinggal kita kasih sabun ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk sebagai pelicin. Jadi kita kasih sabun di samping kanan kiri di bannya dan juga di bagian velgnya juga. Tujuannya hanya untuk pelumasan aja ya, dan jangan sampai kebalik juga untuk rotationnya. Jadi itu ada tanda panah untuk perputaran bannya ya, jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik biasanya akan jadi lebih licin ya. Nah ini kita kasih sabun colek, sabun cuci piring sama aja, tinggal kita kasih seperti ini. Dibanyakin juga nggak masalah, karena nanti kan juga hilang juga. Nah ini tinggal kita masukin, untuk masukinnya lebih cepat ya teman-teman, tinggal kita dorong seperti ini. Sekali lagi ya, ini buat kalian yang ingin belajar juga. Untuk yang nggak ada waktu memang akan lebih baik untuk dipasangkan di tempat pemasangan ban yang ada di dekat rumah kalian masing-masing. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, dan juga buat teman-teman yang masih baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga ya teman-teman. Bantu channel ini untuk 1000 subscriber pertama. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe juga, yang udah like, komen. Semoga video-video yang saya buat ini menginspirasi, bisa memberikan informasi juga seputar otomotif ya. Nah, untuk di video ini adalah untuk informasi tentang ban ya, buat kalian yang mungkin motornya udah waktunya ganti ban tapi nggak tahu kisaran budget berapa sih untuk pergantian ban. Nah ini adalah sedikit informasi
seenggaknya teman-teman bisa punya pandangan atau kira-kira untuk estimasi ya pergantian ban depan belakang. Tinggal kita congkel. Ini agak ribet ya, karena ini yang dicongkelnya pakai punya ban sepeda ontel. Biasanya kalau untuk motor itu congkelnya lebih panjang dan juga lebih lebar ya teman-teman. Jadi ini masih apa ya, terlalu kecil. Cuman ya saya punyanya cuman ini ya, kita manfaatin aja apa yang ada. Tapi kalau congkel motor biasanya lebih besar dan jadi pengerjaannya juga lebih cepat. Tinggal kita tekan-tekan seperti ini, sekalian olahraga ya. Untuk memasukkannya agak hati-hati ya teman-teman, karena takutnya akan merusak tekstur dari bannya itu sendiri. Ini mesti sabar sedikit-sedikit. Untuk cara mencongkelnya diberi jarak sekitar 5 cm seperti itu. Jadi masukinnya bisa lebih bersabar sedikit ya. Ini saya juga sebenarnya model nekat juga belum pernah ganti ban motor. Nah ini udah terpasang, tinggal kita ganti yang ban belakang. Untuk pembongkaran ban belakang ini nggak saya videokan ya, karena udah ada di video-video saya yang lain untuk pembongkaran ban belakang. Memang agak ribet sedikit, tapi treatmentnya sama ya teman-teman untuk proses pemasangannya. Jadi tinggal kita gembosin dulu, kemudian kita press pakai standar samping. Setelah itu tinggal kita congkel seperti pemasangan ban belakang. Jadi untuk video yang ban belakang ini sebenarnya sama aja ya teman-teman. Jadi kita percepat aja untuk pemasangan di bagian ban belakang. Ini untuk video pemasangannya untuk ban belakang juga tinggal kita kasih sabun sama seperti waktu pemasangan ban depan. Untuk durasi biar nggak terlalu panjang kita percepat, karena untuk prosesnya sama aja ya teman-teman. Oke. Teman-teman, ini video setelah terpasang ya. Jadi untuk bongkar pasangnya memang sengaja nggak saya videoin, takut durasinya kepanjangan. Jadi seperti ini udah terpakai sekitar 2 hari ya teman-teman, kayak gini. Nah ini alurnya juga lumayan banyak ya. Untuk alur-alurnya ini yang tipe ini Aspira Maxio, tipenya Tekno ya. Karena ada 3 tipe, ada Tekno, Rapido, sama SPR ya teman-teman. Nah itu beda di alurnya aja. Jadi atau apa, bentuk alurnya itu aja sih yang beda. Jadi kayak gini penampakannya. Ini udah agak kotor ya karena udah dipakai. Ini ukurannya kemarin 80/90.
Nah untuk yang belakang ini sama Tekno juga. Nah untuk pemasangan dilihat ini ya teman-teman, rotationnya ini 90/90. Jadi untuk yang sebelumnya ini saya pakai 100/80, jadi saya turunin lagi jadi standar. Tampilannya juga lebih bagus ya untuk alurnya. Ini rekomen banget buat kalian. Kan banyak tuh merek Aspira, merek Federal, sama aja ya. Ini videonya agak kabut karena lagi ada pemadaman di situ ya. Itu ada truk damkar. Biasa nih orang-orang bakar-bakar sampah, habis itu kebakaran nggak bertanggung jawab. Dan balik lagi buat teman-teman, ini tips buat kalian yang pengen apa ya, lebih mengirit budget ya. Jadi kemarin kalau dihitung-hitung itu saya beli dua sekitar 360 ribuan, 360 ribu. Kemudian ongkosnya saya pasang sendiri, cuman waktu ngisi angin ya, karena kalau untuk bantu bles ini harus diisi angin pakai kompresor, jadi harus lebih kenceng. Sekitar 2 ban ini saya bawa ke tambal ban untuk isi angin 5.000 ya. Jadi kalau untuk yang pertama pakai pompa manual itu agak susah, jadi saya bawa ke tukang tambal ban itu 5.000. Jadi total biayanya sekitar 365 ribuan. Nah kalau kita bicara di ganti di Planet Ban dengan tipe yang sama, kalau untuk dua ini, yang belakang 275, yang depan saya agak lupa ya, sekitar 240 atau 230 gitu teman. Pokoknya kalau dihitung-hitung sekitar 500 lebih. Nah teman-teman bisa hitung sendiri, penghematan budgetnya sekitar 150 ribuan ya kalau untuk kita kerjain sendiri. Tapi balik lagi itu buat pilihan teman-teman. Jadi kalau mau ganti tinggal ganti aja, nggak perlu capek, dan ada budget ya memang lebih bagus diganti di tempatnya ya. Jadi kalau untuk yang sekiranya kita pengen ngirit budget dan juga pengen suka juga sih belajar ngotak-ngatik motor, ya itu ada baiknya juga kita ganti sendiri, atau kalian bisa beli banyak aja di online, kemudian kalian bawa ke tempat ini ya, yang untuk ganti ban aja ya. Itu biayanya untuk satu ban sekitar 15.000 sampai 20.000 tergantung di tempat kalian masing-masing. Nah itu juga akan lebih ngirit budget ya. Kalau kalian beli dua ini sekitar 360, kalau kita hitung aja yang ongkos bongkar pasang ke tempatnya 50.000 lah, anggap masih sekitar 400-an teman-teman. Jadi kalian masih hemat sekitar 400 ribuan seperti itu ya. Jadi untuk itu kalian bisa sebagai pilihan aja ya teman-teman. Ini saya sharing juga buat teman-teman yang mungkin budgetnya masih belum ada tapi bannya sudah waktunya ganti. Mungkin ada baiknya lakukan hal-hal yang seperti saya share di video ini. Jadi untuk video ini hanya untuk video edukasi, bukan untuk saling menyalahkan. Karena kalau kita ke tempat penggantian ban yang memang udah ada khusus seperti Planet Ban dan semacamnya, itu kan memang mereka juga ada sewa tempatnya juga, ada beli alat-alatnya juga, jadi memang pasti ada perhitungan yang lain-lain juga ya. Jadi ini sekali lagi ini video edukasi buat teman-teman yang mungkin nggak punya budget tapi waktunya untuk ganti ban motor, karena ini adalah sesuatu yang krusial ya untuk di motor. Ini tumpuan utama motor, jadi seharusnya
sering-sering dicek juga untuk bagian kaki-kaki seperti itu teman-teman. Jadi video ini buat edukasi kita, buat saling belajar. Jadi teman-teman juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat, dan juga bisa di komen di kolom komentar jika ada yang pengen ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab kalau ada kesempatannya teman-teman. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga, dan juga menambah informasi untuk kalian-kalian yang butuh informasi seputar ban dan juga otomotif lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.